materi dan leadership yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, biar kamu juga agak fresh, tolong balikkan badan, aja berdiri aja, jangan berdiri, muter aja. Kiri semuanya, 1, 2, 3. Ada kamera. Yang saya sampaikan cuma sebagai tolok ukur atau intinya saja. Yang pertama, leadership ada yang tahu sudah apa artinya? Kepemimpinan. Nah, kalian ditunjuk atau terpilih selaku anggota OSIS, baik itu ketua dan pengurusnya semuanya itu punya tanggung jawab besar. Harapan saya jiwa sosok kepemimpinan ini nanti kamu pegang sampai nanti kalian lulus, bahkan sampai kamu nanti berumah tangga. Karena apa? Sosok seorang pemimpin ini tidak gampang. Sosok seorang pemimpin harus semuanya serba belakang, tanda kutip tadi disampaikan oleh Pak Usairi ya. Saya sendiri kalau ngajak anak-anak sekalian atau anak saya di SMP itu, saya tidak akan tidur kalau anak saya belum tidur. Saya tidak makan kalau anak saya belum makan. Ini memang merupakan tanggung jawab seorang pemimpin begitu ya. Tapi kembali lagi kita terlepas dengan zaman-zaman sekarang ini yang zaman milenial ya. Jangan hiraukan katanya YouTube atau yang lain-lain ya, karena itu kadang-kadang ada yang menyesatkan, ada yang benar. Sekali lagi yang saya sampaikan dari guru saya dahulu ya, sosok seorang pemimpin pertama memang harus punya jiwa besar. Termasuk kalian nantinya, seandainya kalian nanti kembali lagi ke bangku sekolah ya, kalau ada teman-temanmu atau adik-adik kelasmu yang tanya atau protes, "Mbak jangan gini sampai begini," kamu jangan sakit hati. Satu, sosok seorang pemimpin harus punya legowo. Tahu legowo? Ya, legowo itu apa istilahnya? Bisa menerima dan bisa menyampaikan serta bisa melaksanakan. Itu orang legowo. Legowo itu menerima ya. Jadi jangan sampai nanti ada di kelasmu, "Mbak, kok ada acara begini, kok tariannya begini, kok mahal begini-begini." Kalian harus bisa menyikapi jadi seorang pemimpin. Itu begini loh, ini sebenarnya kan jelaskan. Jadi nanti biar tidak ada muncul tanda-tanda atau tidak ada muncul miskomunikasi yang tidak enak didengar. Soalnya teman-teman kalian kadang-kadang kan ada yang seneng gosip ya, ada seneng ngerasani teman. Kalian selaku OSIS harus bisa menjadi fasilitator, menjadi penengah. Itu sosok seorang pemimpin harus punya jiwa itu, jiwa legowo atau besar hati. Kemudian yang kedua, tidak mudah marah. Kadang-kadang ada sosok pemimpin dikritik adik di luar, terus ngamuan. Tidak boleh. Ini yang juga tidak kalah penting. Kemudian yang ketiga, kalau kalian nanti sudah kembali lagi ke bangku sekolahan, harapan saya, walaupun saya tidak tiap hari ketemu pada kalian, saya kemarin sudah punya benih-benih dari SMP juga. Apa tuh Pak? Kalian harus solid dengan teman-teman kalian seanggota OSIS. Ya, solid artinya apa? Kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, tukar pengalaman yang sifatnya positif. Itu jiwa seorang pemimpin begitu. Jadi nanti segala keputusan jangan diambil satu orang saja. Bang, kamu rundingan dulu.
gimana nanti ke depan ini datanya ada peringatan dari Misal Islam ya, apa itu Maulid Nabi ya, tugasnya nanti OSIS lagi yang bergerak ya enggak. Sebelum pelaksanaan koordinasi yang baik enaknya bagaimana, kemudian terus gimana nanti karena kita memberikan informasi pada adik kita atau teman-teman kita itu nanti gimana enaknya. Cuma tolong jangan berlama-lama kalau rembukan atau rundingan ya. Intinya nih paling enggak teman punya usul rangkum jadi satu. Apa keputusan sampaikan pada teman satu kelas ataupun adik kelas. Kalau kalian kelas 12 kepada adikmu, tapi kalau kalian kelas 10 ya sesama kakak kelasmu. Tapi kalau kamu sudah dipilih menjadi anggota OSIS harus punya kepercayaan bahasanya saya sudah dipercaya dari teman-teman. Jadi kembali lagi sosok seorang pemimpin harus bijaksana. Kalau nanti kamu mungkin di kelas 10 dengan kelas 11 ada perbedaan suara. Tuh nih kelas 10 kok arek-arek keuran pas gini. Otomatis kalian bisa menjadi pemersatu atau bisa memutuskan. Gini loh Mbak, gini loh, kemarin sudah keputusan dari teman-teman OSIS. Kita tidak memberatkan si A dan tidak memberatkan si B, itu harus bijaksana. Kalau nanti masih mentah lagi nanti bisa bukan kalau ada wakil siswaan sebenarnya. Kalau enggak mungkin nanti bisa menghadap Pak Kepala Sekolah. Paham ya? Karena kelihatannya ini OSIS sudah mau berkembang. Bahkan sudah berkembang, bukan mau ya. Sudah ada perubahan dari tahun-tahun yang lalu. Harapan saya nanti kalian kalau sudah kembali lagi ke bangku sekolahan, masuk lagi ke kelas, kamu harus memberikan contoh yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala. Datang mendahului, pulang belakangan. Makan belakangan, lapar duluan. Ya, itu memang jiwanya seorang pemimpin harus begitu. Jadi kalian kalau gitu aku tak usulnya ke OSIS jangan. Jadi kamu ibaratnya belum perang sudah mundur duluan, ya, tidak boleh. Dan jiwa seorang pemimpin ini benar-benar harus benar-benar punya tanggung jawab. Tanggung jawab dengan siapa? Pertama, tanggung jawab dengan keputusan. Yang kedua, dengan tanggung jawab dengan ucapan yang sudah disampaikan. Yang ketiga, tanggung jawab dengan apa yang menjadi mandat sekolah yang kalian ikuti. Kalau MA Miftahul Ulum, otomatis kalian juga tanggung jawab dengan power yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Contoh, karena namanya aja OSIS, singkatannya Organisasi Siswa Intra Sekolah. Bila mana ada istilahnya informasi dari sekolah lain yang masuk ke MA Miftahul Ulum, kalau kalian belum dapat informasi, masih Bapak Kepala Sekolah yang memberikan informasi, terima dulu, dibaca, dipahami, baru ditindaklanjuti. Contoh, mungkin ada lomba berseni, mungkin ada lomba KSM. Pak kok tahu ya, memang itu selama ini sebenarnya sudah berjalan. Berseni sudah berjalan, KSM sudah berjalan. Apa Pak KSM? Lomba yang sifatnya bidang mata studi pelajaran yang diujikan di tingkat nasional, biasanya IPA, matematika, bahasa Inggris, sains ya, IPA bahasanya sains. Ini biasanya dilombakan. Nah itu nanti tindak lanjut informasi dari Kemenak. Kalau kita nongan Kemenak itu dari Kemenak. Kalian harus punya power di sini, menyampaikan sama teman-teman, menjaring teman-teman kita yang ada di kelas, kira-kira siapa yang kita patut untuk ajukan. Jawaban begitu dari tanggung jawab. Nanti seandainya, loh kok kamu milih yang ini? Karena mereka memang evaluasinya kualitasnya bagus dibanding dengan teman-teman yang lain, atau nilainya kriterianya lebih bagus daripada teman-teman yang lain. Itu nanti tugas kalian. Jadi informasi yang datangnya dari sekolah lain, informasi yang muncul dari Pak Kepala Sekolah, nanti kamu yang sebagai wadahnya, sebagai tampungannya. Kalau nggak tahu, tanya sama teman. Kalau belum paham mungkin bisa tanya dengan Kepala Sekolah langsung. Ya kalau ada saya mungkin tidak apa salah kalau tanya dengan saya. Sebatas saya bisa menjawab, saya jawab. Jadi kembali lagi, sosok seorang pemimpin harus tangguh, legowo, kemudian bisa memberikan jalan keluar bila mana nanti teman-teman kalian atau adik-adik kalian, khususnya yang kalian bawahi ya, bukan kamu kalau sudah jadi pimpinan kamu senamnya dengan adik kelas jangan, atau temanmu jangan, aku loh OSIS lah pokok-pokok. Kadang-kadang saya pun jadikan wakil kesiswaan pun saya ngasih contoh dulu, baru ngomong sama anak didik. Itu contohnya seorang pemimpin yang disegani sama anak buahnya, nanti akan ketemunya di sini. Legowo, digojolok biasa zaman sekarang. Kita harus lapang dada. Dan kamu digojok sedikit aja udah mantel. Kan juga seorang pemimpin.
Paham ya? Kemudian yang tidak kalah penting, yang mungkin selama ini juga masih akan dipergunakan nanti kalau kamu udah lulus ataupun nanti kamu sudah rumah tangga, itu pasti dipergunakan sosok seorang pemimpin. Cuma nanti kalau dari rumah tangga khusus yang perempuan, saya tidak berkenan dan tidak membolehkan kalian jadi pemimpin di rumah tangga. Kalau kamu udah keluarga, nggak boleh ya perempuan ya. Kenapa? Kalau perempuan jadi pemimpin di rumah tangga dalam hal segala-galanya keliru besar. Saya tidak menginginkan itu. Cuma kalian nanti kalau menjadi atau bekerja di suatu perusahaan beda lagi. Kalau bekerja di suatu perusahaan sama halnya, jangan pilih kasih terhadap anak buah. Pas nanti sekretarisnya ganteng atau cantik akhirnya dideketi padahal dia tidak bisa apa-apa, jangan, keliru. Ya. Yang kerjanya bagus, ya otomatis kita harus acungi jempol. Yang kerjanya kurang bagus, kita benahi. Itu seorang pemimpin begitu. Dan lagi seorang pemimpin di perusahaan beda dengan di lapangan ya. Seperti seorang pemimpin di perusahaan itu kalau dia tinggal perintah saja, cuma perintahnya harus disaring dulu. Ini kira-kira kalau soal perintah seperti ini nanti kira-kira anak buah saya nanti mau enggak ya, bisa nerima enggak ya, kita harus mikir. Tapi kalau kita di lapangan seperti kita memberikan menjadi outbounder ya, atau pemimpin outbound, otomatis ya pesertanya harus ngikuti outbounder. Sakit ataupun panas ataupun pedes harus ngikuti. Dalam tanda kutip selama koridor atau jalan yang dilakukan oleh outbounder tersebut itu benar. Paham ya? Ya jangan diikuti kalau suruh mohon maaf minum minyak gas, jangan mau. Itu bukan porsinya. Tetapi kita kalau jelajah, nah ini, nah itu, ada kegiatan ini kita harus ikut karena mereka menjadi outboundernya, menjadi pemimpinnya, otomatis itu harus kita ikut. Jadi intinya dari bawahnya, menjadi seorang pemimpin kita harus tanamkan mulai sekarang. Kalian sudah dibentuk menjadi anggota OSIS, harus sudah mampu. Mampu kan kalian? Siap kan? Siap. Tahan banting, bukan berarti kalau kamu dibanting ke tanah kamu tahan, tidak, bukan begitu. Tahan banting omongan, tahan banting bulian. Zaman sekarang kan istilahnya bully ya. Kemudian tahan banting yang lain-lain. Kemudian yang ketiga tadi saya sampaikan, kamu juga harus bisa legowo. Legowo itu apa? Kalau ada teman-temanmu yang mungkin protes atau mengkritik kalian bisa untuk meredam emosimu, tidak gampang marah, ya. Kemudian jangan gampang putus asa, beda ya. Tidak gampang marah dengan gampang putus asa beda ya. Kalau gampang marah mungkin kesinggung temennya dia udah marah. Kalau gampang putus asa mungkin kamu punya pendapat gak dia pakai sama temanmu, kamu udah mutus. Jangan, itu bukan sifat sosok seorang pemimpin. Dia mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian yang tidak kalah penting, di dalam organisasi siswa intrasekolah ini benar-benar sekarang ini dijadikan ujung tombaknya sekolahan. Karena OSIS ini adanya di sekolah, tidak ada OSIS di kampung, tidak ada OSIS di kampung. Ya, yang ada di kampung adalah Karang Taruna. Paham? Itu tolok ukurnya ujung tombaknya kampung itu di Karang Taruna. Kalau di sekolahan ujung tombaknya adalah OSIS. Jadi nggak ada istilahnya seperti OSIS kok diterapkan dengan di Dharma Wanita nih, kepolisian tidak ada. Ya. Jadi OSIS adanya cuma di sekolahan. Karena lingkupnya aja organisasi siswa intrasekolah, antar sekolah. Jadi kalau kita nanti tingkat kota ya Surabaya, tingkat provinsi itu Jawa Timur ya. Ya sekarang lagi marak sudah digelar tentang kegiatan lomba-lomba yang ada, itu nanti tugas kalian untuk menampung informasi, mencari generasi ya, untuk ditampilkan dalam kancah. Kalau ada porseni sekarang ini porseni ya, mungkin nanti di lain hari akan ada muncul istilahnya dikemas dengan bahasa yang mana saya belum tahu. Ini yang bisa mungkin saya sampaikan. Kemudian yang tidak kalah penting, kalian harus fokus. Seorang pemimpin harus fokus ya. Kalau seorang pemimpin tidak fokus, nanti akhirnya kita akan bisa bercabang pikirannya, bisa ketemu. Walaupun seorang OSIS pun juga harus fokus. Kalau kamu udah punya prinsip tanggal sekian nanti kita adakan peringatan Maulid, fokus. Jangan tanggal sekian nanti saya repot ya, tidak bisa ya. Tanggal sekian saya juga masih ada keperluan dengan keluarga ya, tidak bisa. Fokus dan dibarengi dengan disiplin,
itu sosok-sosok seorang pemimpin yang benar-benar nanti akan menjadikan pemimpin yang handal. Karena apa? Pemimpin dengan motivator beda. Motivator cuma sebagai penyemangat. Kalau pemimpin yang memegang suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun sekolahan maupun di kampung, itu termasuk sosok pemimpin. Jadi pemimpin itu banyak wadahnya. Dan pemimpin itu otomatis orang yang dituakan atau orang yang duduknya paling tinggi, jabatannya maksud saya. Itu sosok seorang pemimpin. Sehingga kalian nanti kalau sudah lulus sekolah pun siapa tahu nanti akan ada yang dipakai menjadi pemimpin di kampung, siapa tahu. Kemudian barangkali nanti kalian kalau udah kuliah, siapa tahu nanti juga dijadikan ketua Himapala, yang mana nanti kalian juga sosok seorang pemimpin. Dan siapa tahu nanti kalau kamu menjadi seorang yang punya pengaruh di pemerintahan, contoh seperti anggota dewan, siapa tahu dapat kemungkinan menteri presiden ya, siapa tahu. Kalau nanti kalian jadikan pemimpin, harus kamu dasari dengan jiwa-jiwa semacam itu. Paham mungkin? Masih bingung atau mungkin sudah bisa diserap? Walaupun sedikit ya, harapan saya nanti kamu pulang dari sini membawa bekal ilmu yang sekiranya bermanfaat untuk nanti kamu, baik khususnya di sekolahan, umumnya di keluarga kalian. Ya, karena apa? Ilmu ini tidak akan sia-sia. Dibawa nang keluarga ya mau, dibawa ke sekolahan apalagi. Ya karena porsimu porsi khusus. Ini yang mungkin juga perlu kalian renungkan, dan kalian nanti akan perlu kalian lakukan dan perlu kalian pahami semacam itu. Jadi paling enggak kalian lulus SMA sudah punya jiwa pemimpin, karena kalian perodolan dari OSIS. Kalau saya dulu perodolan dari Himapala ya, kalau saya di SMP dan SMA sangat sibuk ikut sekolah. Kalau di waktu kuliah saya sudah ikut di Himapala, senang ngeluyur ini ya. Karena bahasa suka hidup di alam yang bebas, kita langsung berhubungan dengan alam yang kita hidup di dunia sekarang ini. Maka saya kenal ini karena apa? Dengan kebiasaan. Kalaupun yang hidup di kota mungkin jarang kita ketemu seperti ini ya. Jenuh, penat, pusing, sumpek, itu pasti muncul. Dengan ada yang seperti ini, selain kita juga ada hikmah dan ilmu yang kita bawa, kita sambil refreshing. Kapan lagi seperti tadi kita naik pisang bareng-bareng ya, Jawa ya. Kalau kita nggak kumpul kayak begini nggak akan mungkin bisa. Jadi kembali intinya, leadership itu adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu banyak kalau kita terapkan. Kita lihat dulu gimana di sekolah. Oke, kalau di sekolah kalian dibentuk atau dipilih jadi OSIS, terapkan kepemimpinan di OSIS tersebut. Di perusahaan kalian jadikan pimpinan perusahaan, terapkan nanti kalau di perusahaan. Kemudian di pemerintahan, siapa tahu nanti jadikan ketua DPR atau ketua MPR. Ini pergunakan itu namanya dasar-dasar kepemimpinan yang kalian punya. Siapa tahu nanti diangkat lagi menjadi presiden, pergunakan sosok seorang pemimpin yang benar-benar disegani oleh, kalau presiden sudah kembali lagi rakyat ya. Jadi istilahnya jangan sampai nanti jadi presiden akhirnya senang menang, itu keliru. Nah, ini dasar-dasar seperti ini perlu kalian punya. Intinya tahan bulian, tahan gojlokan, tahan bantingan, tahan omelan, tapi kebaca nek ngomel ya. Kemudian tahan segala-galanya. Intinya kita tahan banting, dalam lingkup besarnya kita tahan banting. Ya, mungkin ini sebagai dasar kalian untuk menjadi pemimpin. Intinya tetap tangguh, tetap kuat, walaupun kita kondisi lemah. Artinya apa kondisi lemah? Mungkin kita lagi nggak fit, tapi tetap kita kuatkan, biar nanti kedepannya kalian kalau memimpin suatu lembaga akan bisa terlaksana. Makanya kamu lihat sekarang ini banyak pemimpin perempuan kan khususnya, karena mereka pegang prinsip, punya dasar, punya kiat-kiat, punya keyakinan khusus. Ini yang perlu kalian pahami. Jadi kembali lagi, leadership itu adalah seorang pemimpin yang benar-benar kita bisa pegang teguh tentang dasar-dasar yang dipunyai oleh anak-anak sekalian. Ini jiwa-jiwa seperti ini perlu ditanamkan mulai sekarang. Sebenarnya dari SD sudah ditanamkan, cuma masih dini, terlalu kecil. SMP kelas 3 lah, SMA sekarang sudah mulai waktunya. Jadi nanti kalian kalau masuk di masyarakat tidak canggung. Ngerti canggungnya maksudnya?
Kamu tuh dari ketua Karang Taruna, jangan malu. Oke, siapa? Seandainya tinggi seperti itu, karena apa? Kamu udah punya jiwa, pemimpin udah punya. Nah ini yang perlu kalian pahami, dan setelah ini nanti bisa kamu terapkan waktu nanti kalian kembali lagi ke bangku sekolah, ke kurikulum. Jadi nanti kamu bisa menjadi contoh dari teman-temanmu, bisa menjadikan contoh dari adik-adik kelasmu. Pas itu nanti MTS, sekarang yang kelas 10 adiknya otomatis kan MTS kalau di sekolah, tapi kalau di rumah ya adiknya. Jangan dibalik wong tua mbak pimpin, keliru nak ya. Beda ya, kita dalam pemimpinan di rumah tangga dengan pemimpinan di masyarakat serta di instansi beda, dan disamakan. Kalau udah keluarga rumah tangga lain, beda nanti bisa. Tidak bisa kamu nanti akan menjadi menggantikan orang tuamu, tidak boleh. Tetap orang tua laki yang menjadi kepala rumah tangga atau seorang pemimpin di rumah tangga. Pak, kalau orang tuanya tidak benar di mana, ya itu tergantung dari keluarga yang ada. Ya, ini yang dimaksud dengan leadership seorang pemimpin atau kepemimpinan seperti itu sebenarnya yang ada. Indonesia kalau itu diterapkan, saya yakin tidak ada masalah. Cuma karena Indonesia ini diterapkannya ilmunya macam-macam, akhirnya segala sesuatunya dipolitisir, diputar balik, tidak karuan. Ya. Ini yang mungkin bisa saya tanamkan atau yang saya sampaikan pada kalian. Mudah-mudahan walaupun ilmu sedikit ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Walaupun tidak semuanya kamu bisa langsung melakukannya, karena harus step by step. Satu trap tangga, naik lagi satu trap tangga, naik lagi satu tangga. Jarang orang naik tangga loh dari 1 sampai 10 jatuh nanti. Pelan-pelan tapi pasti. Saya sudah sering sampaikan waktu los ya, yang tahun kemarin itu pun juga disampaikan tentang kepemimpinan dan kedisiplinan, itu pasti muncul di sini. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena juga kita terbawa dengan perjalanan waktu ya, biar kamu nanti juga nggak berlama-lama, nggak capek. Jadi nanti ada istilahnya refreshing yang lain yang bisa saya tambahkan atau saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum tutup. Barangkali ditanyakan. Ada? Ada. Biasanya pas dulu atau berapa? Ada. Ada. Kalau enggak mungkin yang tadi saya sampaikan, barangkali juga ada kekurangannya pun masih terbuka. Barangkali kamu juga mau ingin bertanya, silakan. Karena apa, kembali lagi kita di satu keluarga, satu naungan ya. Kalau kamu nanti punya pola pikir yang kurang paham atau pemikiran sih belum tahu, enggak apa-apa. Kalau teman tanya, temanmu belum terjawab, tanya Pak Guru, enggak masalah. Di sekolahan kalau ketemu dengan saya enggak masalah. Dengan Pak Aceh mungkin masalah IT, enggak masalah, itu sudah hak kalian. Yang sudah saya sampaikan, hak dan kewajiban memang harus imbang. Ada enggak? Kalau enggak ada, mungkin yang saya sampaikan itu aja sepintas untuk gambaran garis besarnya saja. Untuk lebih rincinya nanti kamu bisa pelajari, mungkin sambil berjalan nanti akan muncul sendiri, Pak. Ya, sambil jalan nanti akan muncul sendiri. Jiwa-jiwa kepemimpinan akan muncul. Kalau nanti kamu digojlok temenmu mulai menter, berarti kamu udah punya jiwa kepemimpinan atau jiwa seorang pemimpin. Nah, kalau nggak ada mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.